Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Baik pemirsa, terima kasih Anda kembali menyaksikan Dr. Kito masih membahas terkait dengan antenatal care bersama dengan Dr. Taufik dan juga Dr. Lisda. Nah, kita kembali ke Dr. Taufik ini dokter terkait dengan adanya permasalahan haid. Ini kan ada kaitannya dengan proses kehamilan seorang ibu. Mungkin apa yang akan terjadi dokter? Misalkan tadi seperti contoh-contoh yang kita berikan ada yang haid 4 bulan dan juga ada yang lebih 2 kali dalam 1 bulan, itu bagaimana? Apa yang akan timbul, dokter? Ya, jadi kalau misalnya dia terlambat 4 bulan seperti itu ya, dan ini tentu nantinya akan menyulitkan kita untuk menentukan usia kehamilannya. Nah, jadi apa upaya yang bisa dilakukan pada misalnya pasangan-pasangan muda gitu ya, sebelum dia hamil? Tentu satu adalah melakukan pemeriksaan pranikah. Kemudian yang kedua adalah mengkonsumsi vitamin dan mineral. Jadi kalau saya anjurkan sih pada pasangan-pasangan muda yang ingin melangsungkan pernikahan itu harus mengkonsumsi daripada gizi yang tinggi. Bisa juga misalnya kita salah satu produk sponsor itu ada berupa bentuk susu, sehingga bisa diberikan antara si calon pengantin pria maupun calon pengantin wanita. Dan ini sangat membantu sekali untuk memudahkan terjadinya proses kehamilan. Mungkin hampir menyambung nih dok. Kadang beberapa ibu-ibu itu kan dia nggak pernah nyatat ya dok ya hari pertama haid gitu. Malah yang dia ingat tuh terakhirnya dok. Ya. Pokoknya kalau nggak salah dok 5 hari terakhir dok, terakhir mennya gitu. Tapi kalau ditanya tanggalnya dia udah nggak inget dok. Nah itu kira-kira gimana dok kita mensiasatinya gitu dok? Betul ya, banyak sekali. Selama saya berpraktek pun saya menanyakan kapan hari pertama haid terakhir. Wah lupa dok. Iya. Nah ini tentunya akan menyulitkan kita juga ya. Jadi ada beberapa trik gitu ya. Yang pertama adalah kita melihat tingginya rahim. Nah, dengan menentukan tingginya rahim pada waktu pemeriksaan kehamilan kita bisa mengetahui. Atau yang kedua ya tentu kita menggunakan USG. Karena USG itu bisa melihat berapa usia kehamilan si ibu dan apa saja yang ada di dalam kandungan. Jadi yang gak usah takut juga sih. Yeah. Jadi kalau misalnya haid terakhir HPHT-nya lupa, ya kita bisa lakukan pemeriksaan USG. Ya. Sudah pasti kelihatan jelas gitu ya dok? Sudah pasti. Ya. Oke, dokter tadi masih ada slide terakhir ya, boleh dilanjutkan dokter? Boleh. Terkait dengan antenatal care. Nah ini. Ya, jadi Bumil cerdas ya, jadi pantau ANC ya. Jadi periksa hamil pertama kali dengan dokter ya adalah satu usaha untuk ibu-ibu untuk mencegah komplikasi terhadap kehamilannya. Kemudian ayo hubungi bidan ya, karena bidan sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan paling dasar. Kemudian ibu hamil wajib mempunyai buku ya. Jadi mungkin ibu-ibu hamil yang periksa di puskesmas akan mendapatkan buku pink. Nah, di buku pink itu mencakup semua apa saja yang harus dilakukan, apa saja yang harus tanggap terhadap adanya kejadian-kejadian selama kehamilan. Jadi lengkap di buku itu, ya. Kemudian jangan lupa juga menjaga kesehatan seperti tidur yang cukup, ya, mengkonsumsi makanan, kebersihan diri, dan jangan lupa juga beraktivitas, ya. Selanjutnya tandai janin itu biasanya mulai bergerak daripada usia kehamilan 5 bulan atau 20 minggu yang ditandai dengan adanya gerakan janin di perut ibu ya. Nah, jadi kalau misalnya sesudah 5 bulan ibu tidak merasakan gerakan janin, ya sebaiknya
ibu periksa ke petugas kesehatan, ya. Nah, kemudian apabila terdapat tanda bahaya kehamilan, ya segeralah periksa ke klinik, ke bidan ataupun ke rumah sakit. Dan jangan lupa juga untuk mengurangi daripada risiko anemia, maka ibu-ibu harus meminum tablet penambah darah atau Fe atau besi, ya, untuk selama 3 bulan pada awal kehamilan. Mungkin itu aja sebagai apa? Baik, dokter silakan Ya. kembali dokter. Banyak yang harus diperhatikan ya dokter ya. Ya, betul. Nah mungkin ini dok, ini kan tadi kan banyak kita fokusnya ke ibu gitu ya. Iya. Nah sementara sebenarnya seharusnya kita kalau ANC itu ibunya didampingi oleh suami sebaiknya dok ya. Nah boleh nggak dok diedukasi juga untuk suaminya dok? Karena kebanyakan kalau di puskes itu sendirian dok gitu dengan buku pink. Jadi buku pink itu hanya ibunya aja yang pegang. Ya. Nggak pernah dibaca sama suaminya gitu dok. Gimana nih para suami dan para Iya. ayah-ayah ya? Jadi saran saya, ya, saya menghimbau bahwa yang namanya proses kehamilan itu bukan usaha ibu juga. Jadi ada juga lah usaha daripada si sang ayah. Jadi saya himbau kepada pasangan-pasangan, pada bapak-bapak gitu ya, bila mengawani ibunya untuk periksa kehamilan, mohon didampingi, ya, terutama nanti pada saat akhir-akhir kehamilan, karena ada rasa suatu kebanggaan seorang istri bila mengalami proses persalinan didampingi oleh suami. Tentu ini akan menambah kepercayaan dia untuk melahirkan bayinya. Jadi saya sarankan bapak-bapak harus menjaga istrinya. Ini dok, berapa berpengaruhnya support system dari keluarga, suami untuk keadaan ibu hamil? Ya, sangat besar sekali ya. Jadi dengan kehadiran suami dan keluarga besar, tentunya ini akan menenangkan kepanikan si ibu. Karena pada proses persalinan, si calon ibu ini tentu mengalami ketakutan, ya, keraguan yang luar biasa. Jadi dengan support suami dan keluarga akan meringankan, sehingga memudahkanlah proses persalinannya. Benar sekali. Kadang ada kasus yang unik, ini lagi dok, antara mau mempersiapkan kelahiran dok. Kadang-kadang suami itu harus memaksakan normal. Seperti itu. Ini banyak case-nya ya dok ya. Memang nggak semua gitu ya. Mungkin untuk pemirsa yang menonton di rumah gitu. Tapi ada beberapa case itu si suaminya tuh normal aja lah dok, normal aja gitu. Supaya nanti bisa lebih cepat lagi dok untuk berikutnya gitu. Padahal kemungkinan si ibunya mungkin ada indikasi tekanan darah tinggi misalnya. Atau ada riwayat penyakit lain seperti itu. Itu seperti apa sih dok menentukan normal dan sesarnya gitu dok? Ya, jadi apakah seorang ibu itu proses persalinan atau cara persalinan normal atau tidak, tentu itu tergantung daripada kondisi ibu dan janin. Nah, misalnya saya umpamakan, misalnya kalau ibunya tinggi badan kurang dari 145, tentunya memiliki panggul sempit. Kemudian posisi bayinya tidak normal, contohnya misalnya presentasi bokong, sungsang, letak lintang, kemudian air ketuban sedikit, hamil dengan darah tinggi, kemudian bekas sesar 2 kali atau 3 kali, tentunya ini adalah indikasi untuk tindakan SC atau seksio sesaria. Sedangkan kalau misalnya kondisi misalnya bagus-bagus saja, ya berarti tidak ada indikasi daripada seksio. Dan kita juga para bidan dan para dokter pada dalam proses persalinan kita ada panduan pemantauan jalannya proses persalinan, atau yang kita kenal namanya itu partograf. Jadi di kamar bersalin itu, jadi dalam proses ada pembukaan dari pembukaan 1, pembukaan 2 sampai lengkap, kita pandu. Jadi ibu-ibu nggak usah takut begitu. Apakah nanti katanya dilalaikan lah, kenapa terlalu lama, kita ada panduan. Jadi kalau misalnya panduan itu sudah bergeser ke garis yang berbahaya, ya tentu dilakukan tindakan seksio sesaria. Jadi intinya bahwa tindakan seksio sesaria itu bukan dari dokter, tapi berdasarkan kondisi ibu dan janin.
Itulah pentingnya seorang ayah tadi mengikuti perkembangan dari Ikuti dari awal ya. awal ya dokter ya. Oke baik pemirsa, kita akan lanjutkan lagi setelah jeda pariwara berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap saksikan Dokter Kito bersama Kito Sehat.